Lukas 19 ayat 41 dan 42. Ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Apa yang kita lakukan ketika melihat orang yang kita kasihi sedang berjalan menuju ke tempat yang berbahaya dan dia tidak menyadarinya? Kita tentu akan berusaha dengan segala cara untuk memberitahu dia akan bahaya itu, supaya dia berbalik arah. Kalau perlu, kita berteriak. Bagaimana kalau dia tidak mau mendengarkan kata-kata kita? Kalau dia adalah anak kecil, kita bisa menariknya dengan paksa dan membawanya menjauh dari tempat itu. Tetapi jika itu adalah orang dewasa yang merasa memiliki hak untuk mengatur dirinya sendiri dan tidak membutuhkan nasihat kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mendoakan dan menangisinya. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia menangisi Yerusalem yang terus mengeraskan hati dan menulikan telinga terhadap firman Tuhan, sehingga mereka tidak tahu saat Tuhan melawat mereka melalui kedatangannya sebagai Mesias yang dijanjikan. Padahal kedatangannya itu telah dinubuatkan dengan sangat detail di dalam Perjanjian Lama yang sudah mereka kenal dan hafalkan sejak kecil. Dia juga sudah menunjukkan tanda-tanda kemesiasannya dengan menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat, membangkitkan orang mati, memberitakan kabar baik, dan lain sebagainya. Kedatangannya ke Yerusalem dengan naik keledai dan sambutan orang banyak juga merupakan salah satu dari penggenapan nubuat itu. Namun semua kebenaran itu tersembunyi bagi mereka karena mereka tidak percaya dan menolaknya. Beberapa orang Farisi bahkan berkata agar Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu diam. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jika mereka diam, batu-batu akan berteriak. Maksudnya, tidak mungkin menghentikan penggenapan nubuat yang sedang dikerjakan Tuhan. Mungkin kita bertanya, bukankah Tuhan Yesus adalah Allah? Bukankah Dia Maha Kuasa? Mengapa Dia tidak melakukan sesuatu agar mereka bertobat dan percaya? Allah bukannya tidak berkuasa melakukannya, tetapi Dia adalah Allah yang konsisten. Dia telah menciptakan manusia dengan kehendak bebas untuk menentukan pilihan. Manusia bukan robot, dan Allah menghormati hak itu. Dia sudah melakukan bagiannya dengan sempurna. Maka jika mereka terus mengeraskan hati dan menolaknya, tidak ada jalan lain kecuali memperhadapkan mereka dengan kekudusan dan keadilan Allah. Pada tahun 70, apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini benar-benar terjadi. Jenderal Titus menghancurkan bait Allah dan kota Yerusalem rata dengan tanah. Tuhan Yesus menangisi orang-orang seperti itu, dan Dia tidak pernah menyerah untuk mendoakannya karena Dia sangat mengasihi semua orang dan tidak ingin ada seorang pun binasa. Bagaimana dengan kita? Berapa banyak doa dan air mata yang rela kita korbankan untuk orang yang seperti itu? Jika hari ini kita sudah menyerah, mari kita ingat air mata Tuhan Yesus. Mari kita kembali melakukannya sampai Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya. Amin.